Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita bisa kembali lagi dalam acara podcast Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah. Namun sebelum acara podcast dimulai, pertama penghormatan kami tunjukkan kepada seluruh Dewan Masyayikh dan Masyayikhoh, juga kepada para asatidz serta teman-teman Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang saya cintai. Pada podcast kali ini saya tidak sendirian tentunya, dengan salah seorang masyayikh yang dengan ini akan membawakan tema yang sedang ramai-ramai diperbincangkan minggu-minggu ini. Oke, langsung saja dengan Al-Ustadz Muhammad Ali Zuhrul Fuqaha kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau membicarakan tentang tema yang kemarin sempat ramai diperbincangkan tentang perdebatan ada atau tidak, yaitu jumlah waktu 5 waktu sholat fardu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, itu yang bagi beberapa teman-teman ada yang memahami bahwa yang namanya sholat 5 waktu secara jelas dan secara eksplisit di dalam Al-Quran itu tidak ada. Nah, kalau hanya sekedar menyebut tidak ada, tapi tetap tidak berpengaruh tentang originalitas maupun validitas kesahihan dari kewajiban sholat 5 waktu, itu sih nggak masalah. Dalam arti dia masih meyakini bahwa 5 waktu sholat itu diwajibkan. Karena memang kalau misalnya dia pemahamannya kalau nggak ada dalam Al-Quran, tapi setidaknya ada dalam hadis, itu masih lumayan. Tetapi yang menjadi masalah itu manakala dia menyebut tidak ada dalam Al-Quran, tapi nanti akan memberikan efek negatif pemahaman bahwa berarti ya kalau gitu sholat 5 waktu nggak wajib, atau yang wajib hanya 3 waktu lah. Itu yang mulai kita harus mendiskusikan secara lebih intens, atau kita harus lebih serius untuk menanggapi, karena ini hal-hal yang sifatnya sudah qat'iyat. Jadi kalau dalam tradisi usul fikih itu kita mengenal ada masail dhonniyat, ada masail qat'iyat. Masail dhonniyat itu yang sudah yang masih diperdebatkan oleh para ulama, misalnya tentang bagaimana hukum niat dalam sholat, bagaimana hukum niat dalam wudhu, itu mungkin masih bisa dikategorisasikan dalam masalah dhonniyat. Tetapi kalau yang qat'iyat itu sudah tidak ada perkhilafan di antara ulama. Contohnya ini, tentang waktu sholat ini, 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu sudah tidak ada lagi ulama yang memperdebatkan atau mempermasalahkan tersebut. Gitu. Berarti emang secara eksplisit di dalam Al-Quran itu tidak ada penyebutan dalil sholat 5 waktu, itu emang benar-benar tidak ada. Nah, itu. Jadi gini, kita harus memahami Al-Quran Al-Karim itu kan Kitabul Hidayah, kitab yang memberikan petunjuk. Semua informasi yang ada dalam Al-Quran itu sifatnya mujmal, global. Dia tidak tafsil, diperinci. Mengapa? Karena Al-Quran Al-Karim itu sebagai guidance book, sebagai buku hidayah, buku petunjuk, itu dia harus mampu untuk sholihun likulli zaman wa makan. Layak untuk kapanpun, dimanapun, everywhere, anything, anywhere, dimanapun dia harus mampu untuk di-cover oleh Al-Quran. Nah, bentuk mukjizatnya Al-Quran diantaranya dengan lafalnya yang mujmal itu, dengan lafalnya yang umum itu, dengan maknanya yang luas itu, maka dia bisa masuk ke dalam masalah-masalah sendi-sendi kehidupan apapun. Beda halnya kalau terlalu terperinci. Misalnya ketika Al-Quran membicarakan tentang ilmu atau tentang sains misalnya, itu hanya isyarat-isyarat kecil. Dia tidak masuk lebih dalam tentang isyarah-isyarah tersebut. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan Al-Quran tidak lagi menjadi buku hidayah, petunjuk, tapi justru menjadi buku saintifik.
Bisa-bisa nanti menjadi karya fiksi ilmiah, menjadi ilmu biologi dan sebagainya. Begitu juga dengan syariah. Al-Quran itu tidak hanya kitab syariah. Kalau nanti diperinci secara rinci betul bahwa ini caranya, ini rakaatnya begini, cara ruku ini, terus nanti hadnya ruku, ya, definisi ruku itu begini, nanti tidak lagi menjadi kitabul hidayah, tapi menjadi kitabul syariah atau kitabul fiqhi. Nah, sekarang pertanyaannya menarik. Apakah memang tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang waktu sholat secara terperinci? Maka jawabannya, kalau secara terperinci dan penyebutannya dengan berikut waktunya, itu memang nggak ada secara terperinci, mufassolatan nggak ada. Tetapi kita harus tahu dalam kajian ulumul Quran, kita itu mengkaji Al-Quran bahwa meyakini Al-Quran itu mafarrotna alaihi min syai', tidak ditinggalkan masalah-masalah dalam Al-Quran lagi, kecuali akan disebutkan minimal secara global. Nah, kalau secara globalnya itu ada, kalau secara isyarahnya itu ada. Dan meskipun itu secara isyarah, kita boleh menyebut bahwa masalah itu ada dalam Al-Quran. Saya kasih contoh misalnya begini. Di dalam kitab Muhammad bin Idris Sayyidinul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, itu ketika beliau ditanya tentang bagaimana hukumnya membunuh lalat atau membunuh hewan serangga ketika ihram haji, itu beliau mengatakan, aku akan menjawabnya dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Jadi beliau ditanya bagaimana hukumnya membunuh serangga ketika orang sedang ihram haji, ya. Itu beliau mengatakan, saya akan menjawab dengan kitabullah. Lalu kemudian Imam Asy-Syafi'i di itu beliau mengatakan, ya, seingat saya di juz 7 itu beliau mengatakan bahwa yang namanya membunuh serangga bagi orang mahram atau muhrim, ya, orang yang ihram haji, itu hukumnya tidak masalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Rasul, ambillah, apa yang dilarang, tinggalkanlah. Kemudian beliau meriwayatkan, saya pernah mendengar, balagho ilaina, sampai kepada kami ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh serangga dalam ihram fala haraj, maka dia tidak ada dosa. Artinya Imam Asy-Syafi'i menjawab dengan hadis, tetapi pun beliau menyandarkannya kepada kitabullah karena lewat ayat tadi, wa ma atakum rasul fakhudhu. Nah, dengan model berpikir seperti Imam Asy-Syafi'i ini, saya juga berani menjawab bahwa ada waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Hanya saja tidak secara terperinci tadi, ada secara isyarah. Misalnya kalau secara isyarahnya ada dalam Quran surah Hud, ya, itu Allah berfirman, misalnya di ayat yang ke-78, Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayil laili tarafayil nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi, dan dirikanlah sholat tarafayil nahar, dua ujungnya siang. Dua ujung siang itu berarti waktu subuh dan waktu asar. Nah, kemudian duhurnya bagaimana? Duhurnya menggunakan ayat lain, yaitu di Quran, ya, ada ayat yang lain, misalnya ayat yang mengatakan di surah Al-Isra, ya, 114 itu Allah berfirman, aqimis sholata lidulu kisyamsi, dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Itu adalah waktu duhur. Berarti sudah dapat 3 kita, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar. Kemudian ada ayat berikutnya tadi yang di surah Al-Isra tadi, yaitu ada terusannya, yaitu wa aqimis sholata liduluki syam ila ghasaqil lail, sampai matahari terbenam. Nah, itu adalah waktu maghrib. Berarti kita sudah dapat 4. Kemudian yang terakhir, yang kelima, lanjutan dari surah Hud tadi, wa zulafam minal lail, dan di tengah malam. Itu adalah waktu sholatil isya. Jadi sesungguhnya ini ada dalam Al-Quran, tetapi sekali lagi kita harus tahu dalam disiplin ulumul Quran, Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'do, bahwa Al-Quran itu menafsirkan satu sama lain. Atau misalnya ada ayat yang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu ajma'u ayatin fi mawaqitis shalah, merupakan ayat yang paling menghimpun tentang waktu-waktu sholat, yaitu tepatnya di surah Ar-Rum, ya, Allah bercerita tentang fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, ya, wa asyiya
Jadi disuruh membaca tasbih itu artinya para ulama di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu adalah disuruh untuk melakukan sholat hina tumsun wa hina tusbihun, sore waktu subuh. Kemudian ada ayat-ayat yang lain misalnya mimba di sholatil isya di dalam Quran surah An-Nur dan sebagainya. Jadi alhasil kalau kita menggunakan pola Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'du, bahwa Al-Quran itu menafsirkan satu sama lain, maka kita akan mendapati waktu-waktu tersebut. Tapi kalau kita mau mencari secara letterlek, sholatul subhi, kemudian wassolatul duhri, wassolatul maghribi, wassolatul isya'i, wassolatul subhi, itu yang memang tidak ada secara perinciannya. Kenapa? Karena lagi-lagi Al-Quran itu ada satu kaidah itu begini, al-akil yakfi bil isyarah. Orang yang berakal itu dikasih isyarah-isyarah saja sudah faham dia. Nah itu, tetapi catatannya yang lebih penting adalah sebagaimana dawuhnya Imam Asy-Syafi'i tadi, kita membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, kemudian Nabi bersabda shollu kama raaitumuni usolli, itu sudah mutawatir. Nabi sholat di hadapan para ribuan jamaah sahabat, dan itu sahabat juga sholat di depan jutaan para tabi'in sampai kepada kita, generasi kita itu semuanya melakukan sholat sesuai dengan waktu-waktu dan nama-nama yang telah disampaikan dalam kitab-kitab fikih itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai, itu yang ingin saya titik tekankan adalah jangan sampai narasi bahwa Al-Quran tidak menyebutkan perihal sholat waktunya secara terperinci, lantas ada dikait-kaitkan dengan tidak wajibnya sholat 5 waktu. Lah itu yang nanti akan menjadi masalah dalam syariah, terutama nanti akan ada kaitannya juga dengan akidah, karena kita akan mencurigai Rasulullah, para sahabat, para ulama dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik gitu. Tapi yang paling penting itu gini Pak, kalau misalnya pertanyaan saya itu mengenai ungkapan dari perkataan yang viral kemarin itu, bagaimana ketika misalnya didengar ataupun dipahami oleh orang-orang awam memang benar tidak ada, itu bagaimana hukumnya itu? Ya, ini makanya ada